Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke Ahmad Khalid Channel ya. Hari ini kita akan membahas apa itu metode regulasi dan nanti penerapannya menggunakan salah satu software yaitu software MATLAB atau Mathematics Laboratory. Oke ya, jadi metode regulasi itu adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari nilai-nilai akar ya, yang dimana basicnya adalah dari metode biseksi atau bagi dua yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Regula falsi itu adalah dari bahasa Latin ya. Dari kata-katanya saja sudah kelihatan bahwa false itu adalah salah ya, atau false, posisi palsu. Kalau di bahasa Inggris kan itu adalah false position, kalau di Indonesia kan adalah posisi palsu ya. Jadi nanti kalau ada referensi-referensi dengan perbedaan nama ini, mohon untuk jangan terlalu bingung ya, karena sudah ada penjelasan bahwa ini adalah salah satu metode numerik ya, yaitu dengan menggunakan posisi palsu. Oke, yang berikutnya adalah saya akan memperlihatkan sebuah gambar ya, itu gambar sebuah titik ya, titik atau yang namanya fungsi, di sini ya. Di sini ini adalah sebuah nilai akar persamaan yang akan kita cari ya. Ini seperti itu. Nah, kalau pada metode biseksi itu kan ini tuh dibagi dua seperti ini ya. Jadi dibagi dua, misalkan selangnya seperti ini ya. Nah, ini dibagi dua ya. Ini misal batas bawah ya, atau di sini XL, dan di sini adalah XU. Ini namanya bisa lain-lain ya, bisa XL, bisa XU, bisa A, bisa B. Biasanya beberapa penulis atau penyusun buku itu ya intinya sama sih ya. Kalau enggak A atau B ya XL atau XU, atau mungkin yang lain. Nah, kemudian untuk metode bagi dua, kan itu kan dibagi dua ya. Jadi ini tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kalau selangnya jaraknya mendekati nilai akar persamaan ya. Nah, tapi bisa saja kenyataannya selang itu bisa terlampau jauh gitu. Misalkan di sini ya. Misalkan selang itu di sini. Ini untuk XU-nya ya. Untuk XU-nya. XU itu mungkin maksudnya adalah X upper atau X batas atas, XL itu X lower atau batas bawah. Nah,
Kalau metode biseksi itu dibagi seperti ini, dibagi dua. Nah, dibagi dua seperti ini. Nah, ini nilai tengah itu biasanya kalau nggak C itu X, atau kalau di sini XR atau X root. Kalau di sini adalah pakainya XR atau X root. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, itu untuk menemukan kalau di metode biseksi itu nanti nilai akhir ada pada di XR ini, gitu, atau nilai tengah ini. Nah, dengan melihat grafik ini ya, jarak titik tengah dengan nilai akar persamaan yang di sini itu kan kelihatan sangat jauh ini. Ya, yang dicari di sini, titik tengahnya ada di sini, perkiraannya di sini. Meskipun nanti ini nanti akan bergeser si si apa namanya si garis tengah ini atau tengah-tengahnya dibagi dua itu akan bergeser ke sini, ya akan mendekati gitu ya. Jadi akan mendekati, ya akan mendekat ke sana itu loh. Ya. Cuman karena jaraknya jauh maka konvergennya atau berhentinya iterasi ini untuk mencapai titik ini itu lama itu ya agak lama ya. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Nah, disinilah eh, metode regula falsi itu mencoba untuk menyempurnakan atau istilahnya mempercepat tingkat konvergensinya metode biseksi ini untuk lebih cepat lagi ya, secara iterasi mungkin secara waktu juga lebih cepat itu supaya eh, langsung dapat nilai akar dengan iterasi yang tidak sebanyak biseksi itu. Jadi intinya untuk mempercepat kekonvergensinya, konvergennya, konvergenan dari metode biseksinya. Kalau dalam hal uh, error itu mungkin masih bisa istilahnya di, diperdebatkan atau mungkin bisa dipertanyakan errornya lebih bagus mana dengan biseksi atau regulasi. Cuman ini untuk mempercepat saja. Gitu. Oke ya, intinya seperti itu. Nah, ini gambar saya clear semua dulu karena ini untuk menjelaskan metode biseksi. Nah, untuk metode regula falsi kita memakai yang namanya memanfaatkan rumus gradien garis gitu. Gradien garis ya. Di mana M itu kalau dulu di SMK ya sama dengan delta Y dibagi delta X. Y di sini adalah fungsi ya. Ini fungsi. Bisa dikatakan fungsi X ini adalah delta X-nya. Kurang lebih seperti itu. Delta fungsi X dengan delta X. Nah, kenapa pakai gradien garis? Karena di sini ada sisi miring. Karena dari sudut fxl dengan fxu, ya, fungsi x bawah dengan x atas ini, itu ada garis miring. Yang garis itu persamaan garis miring. Atau ini adalah mengadopsi dari rumus tangen ya. Tan itu kan sama dengan y per x kan gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, berikutnya mana yang disebut dengan posisi palsu? Posisi palsu ini adalah garis ini, garis miring yang ditarik ini adalah posisi palsu. Ya, garis miring yang ditarik ini dari fxu, fxl sampai xu ini adalah posisi palsunya. Nah,
titik nilai akar yang kita cari kan ada di sini. Nah, posisi palsunya ada di sini. Nah, dilihat dari ini saja, ini sudah sangat dekat gitu, dengan nilai akarnya dibanding kalau tadi kita menarik pakai metode biseksi yang di tengah-tengah tadi. Ya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mencari titik eh, nilai nilai tengah yang baru, ya, atau di sini XR-nya, X-nya itu ada sedikit perbedaan di sini, ya. Jadi kalau ini untuk metode biseksi ini, ya, yang seperti ini, itu hanya memperhitungkan bagi dua antara ini sama ini, ya. XL plus XU, ya, di sini sampai sini itu dibagi dua kayak tadi itu. Nah, untuk selebihnya itu hampir sama, ya. Jika ini misalkan F semua persamaan ya sama seperti ini, ya. Fx harus sama dengan 0, ya. Kemudian antara X bawah dengan X atas itu harus kurang dari 0 atau beda tanda. Kalau yang XL-nya positif berarti XU-nya negatif. Fxu-nya negatif. Kalau yang sini Fxl-nya negatif berarti Fxl-nya positif. Ya, karena titik itu mesti di antara negatif dan positif. Ya. Tapi seperti itu. Seperti ini contohnya kan di sini daerah negatif, di atas sini daerah positif. X itu ada di sini. X artinya itu atau nilainya akar ada di sini. Jadi melintasi, ya, memotong jalur 0 ini. Nah, makanya Fx sama dengan 0 itu adalah nilainya. Oke, jadi seperti itu, ya. Dilihat dari ini itu sudah bisa dilihat bahwa ini itu bisa langsung lebih konvergen daripada biseksi. Yang selanjutnya untuk slide kedua, slide berikutnya, ya. Jadi, nah ini seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya ini rumus apa ya? Rumus turunan gradien yang tadi itu. Itu kan benar rumus gradien. Jadi ini memanfaatkan kekongruenan segitiga. Ya. Jadi kalau kita ngomong gradien, mesti hubungannya sama segitiga atau triangle, ya. Berdasarkan dua segitiga yang sama. Ya. Maksudnya sebanding gitu, ya. Jadi sebanding itu bentuknya sama tapi ukurannya beda. Nah, makanya dibuat perbandingan seperti ini. Jadi di XL itu kalau dilihat di eh, gambar yang tadi, ya. Nah, ini XL ini kan segitiga, ya. Ya. Nah, di FXL ini segitiga kecil, yang di sini itu segitiga besar, FXU, ya. Tapi pada intinya adalah dua bentuk segitiga yang sama dia itu. Sudutnya sama, hanya ukurannya yang berbeda. Nah, di situ bisa dibuat perbandingan seperti ini. Nah, ini perbandingan segitiga dengan mengadopsi dari atau menurunkan rumus gradien garis. Gitu. Nah, kemudian ini sudah, ya, ini sama dengan metode biseksi, ya. Intinya dia mencari nilai yang terdekat dengan nilai apa namanya akar yang kita cari. Mana gitu. Ya. Misalkan XL kurang dari 0, ya. XR min XL itu lebih dari 0. Jadi katakan XL itu kurang dari 0 kalau XR dikurangi XL itu lebih dari 0. Nah, sedangkan untuk FXU itu lebih dari 0, kebalikannya berarti. Ya. Jikalau XR
kurangi XU itu kurang dari 0. Intinya antara XL dengan XU itu rumusnya harus berbeda ya untuk memenuhi kekonsistensian dari metode ini. Ya, kalau sama berarti akarnya nggak ketemu, intinya kan gitu, harus beda. Ya. Nah, ini untuk rumus yang tadi, yang ini ya, yang ini itu diturunkan atau di apa namanya disamakan antara kanan dan kiri ya, supaya dikalikan semua, supaya nanti endingnya menghasilkan formulasi baru untuk menghitung XR nilai tengahnya. Nah, ya kalau di sini kan, eh, nah ini masih seperti ini bentuk rumusnya ya, XR-nya masih ada 2. Nah, kita membuat supaya rumusnya itu tinggal XR saja, XR sama dengan ini. Ya. Nah, tinggal dipindah kanan kiri seperti itu ya. Ini dikalikan ya. Di XR-nya di sebelah sini dipindah ke kiri menjadi kali, yang sebelah kiri dipindah ke kanan jadi kali juga ya. Nah, kemudian eh, dikalikan seperti ini satu persatu ya. Ini XU ya. XU-nya ini ya. Kali FXL ya. Jadi seperti ini dan seterusnya, dan nanti juga akan seperti ini ya. Jadi rumus itu intinya supaya kita bisa mencari XR-nya saja. Kan nilai tengahnya kan itu. Nah, kemudian dipermudah lagi jadi seperti ini. Ya, yang sering sering kita jumpai adalah rumus yang ini. Yang XR sama dengan XU ya. Ya. Terus ada samakan nilai tengah itu sama dengan batas atas kurangi fungsi dari batas atas batas atas dikalikan hasil dari pengurangan batas atas dengan batas bawah dibagi fungsi batas atas dikurangi fungsi batas bawah. Ya. Atau kalau dalam rumus lain atau mungkin referensi lain itu bisa saja dituliskan seperti ini ya. Ada yang sebagian menulis seperti ini ya, ya hampir sama sih, C ya, atau C biasanya sama dengan B kurangi FB dikalikan B kurangi A. Ini hanya beda simbolnya sebenarnya, tapi barangkali kebingungan, dibagi FB min atau kurangi FA. Ini sama sebenarnya. Jadi kalau kita paham tadi grafik tadi, saya kira ini pakai simbol apapun, huruf apapun ya menunjuk ke hal yang sama. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ini ya, ini sama aja rumusnya. Jadi ini adalah turunan dari gradien garis yang kemudian kita otak-atik kanan kiri akhirnya ketemu yang seperti ini. Itu ya. Nah, berikutnya ini lah hasil dari perhitungan ini ya atau formulasi ini itu digunakan untuk mengestimasi root atau langkah kedua. Jadi kalau kemarin biseksi itu kan seperti ini ya. Jadi biseksi itu kemarin kan seperti ini ya. Tadi bukan kemarin ya. Itu kan XR. Nah, sama XR-nya itu kan hanya F bukan F ya. Bukan F tapi ini A plus B dibagi 2 kan gitu. Atau kalau di sini kan pakainya F ya.
F FL bukan FL, maaf. XL plus XU dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya seperti itu. Bedanya di sini saja. Untuk yang lain sama gitu ya. Untuk yang lain sama. Ya. Jadi oh kemudian untuk menentukan batas atas batas bawahnya itu kalau bisa beda tanda. Di regular falsi itu beda tanda kalau bisa. Dan selanjutnya sama seperti metode biseksi ya. Tadi setelah tadi formulasi tadi dimasukkan, angka-angka variabel yang dimasukkan ke sini, kita cek ini. Jadi, jika fxl dengan fxm, ini xm ya, mohon maaf, ini xm itu adalah xr, sama saja sebenarnya ya. Jadi sama saja, ini itu sebenarnya xr ya. Cuman itu tadi karena ada beberapa perbedaan yang ya kadang kita lupa untuk mengganti ya. Jadi jika XL sama XM itu kurang dari 0, berarti akar itu ada di antara XL dan XM. Nah, ya kan? Nah, kemudian di iterasinya itu XL itu masih tetap XL sama dengan XL dan XU-nya itu berubah menjadi XM. Jadi sama seperti biseksi itu ini geser berarti. Ya, itu geser. Kalau ini kita imajinasikan itu garis tadi itu geser ke kiri metode biseksinya karena low itu biasanya sebelah kiri, O itu upper itu biasanya sebelah kanan. Jadi ini geser ke kiri karena XL-nya ini masih tetap ya. XL-nya masih tetap berarti XU-nya yang mengalah untuk menggeser ke kiri. Nah, kebalikannya if ya. Jika XL sama FXL atau fungsi batas bawahnya dengan fungsi nilai tengahnya itu lebih dari 0, ya, berarti akar itu ada antara XM atau nilai tengah dengan nilai atas. Berarti XL-nya harus ngalah, dia harus geser ke kanan. Dirubah nilainya mengambil dari hasil nilainya ya XM ini tadi. Hasil ininya itu. Nah XU-nya tetap. Berarti ini kalau di grafik ya, kalau ini dijalankan itu dia akan geser ke kanan. Itu. Oke. Nah, kemudian jika fxl sama dengan atau fungsi batas bawah dengan batas atau nilai tengah atau fungsi nilai tengah itu sama dengan 0, ya jelas itu jawabannya di situ gitu ya. Berarti di XM itu. Gitu. Nah, stop algoritma ini ya, jika ini benar. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Ada tiga kemungkinan ya. Jadi bisa saja dia iterasi berhenti dengan toleransi yang sudah kita tentukan, kita batasi, atau dia berhenti ketika benar-benar itu sama dengan 0. Ya, kan seperti itu. Dan hasilnya akan tetap konvergen. Nah, ini rumus yang tadi ya. Nah, kemudian untuk mencari error, ya masih sama, ini rumus umum ya. Jadi nilai absolut dari itu nilai absolut dari nilai tengah yang baru dikurangi nilai tengah yang lama dibagi nilai tengah yang baru. Ini terserah mau dikalikan 100% atau tidak, terserah. Ya intinya ya sama. Dan nanti ketika dijalankan ya, kalau kita membuat program aplikasi ini atau program ini menggunakan beberapa software seperti MATLAB, Python, atau Excel, itu errornya akan semakin kecil. Ya, nah ini dikatakan ya, sini dijelaskan juga. Jadi nilainya harus absolut, ini nggak boleh negatif. Absolut itu berarti harus positif. Atau tandanya kurung seperti ini itu berarti harus positif. Ya. Di mana
X new M itu adalah mengestimasi akar ya, di iterasi nilai akar iterasi sebelumnya. X all M itu adalah nilai akar di iterasi sekarang ya, maaf. Yang ini previous seperti sebelumnya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, 0,00 sekian gitu. Nah, kalau di sini kan dikatakan kita akan menyetop toleransi atau memberhentikan algoritma itu ketika algoritma itu mencapai kurang dari 10 pangkat minus 3 atau 0,001. Nah, jika belum bagaimana? Misalkan nilainya masih 0,05 misalkan. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, iterasi akan jalan terus. Maka dikatakan then go to step 3. Step 3 apa sih? Step 3 ya ini tadi. Dia akan menanyakan ini sampai toleransinya kurang dari ini. Ya. Kemudian dia akan berhenti. Oke ya. Nah, di sini kesimpulannya, the false position and bisection algorithm or squid similar. Sebenarnya sama itu, similar. Yang membedakan, the only difference saja membedakan formulasi ini, is the formula used to calculate, ya, itu ketika dia mengestimasi nilai akarnya. Jadi mencari nilai tengahnya tadi itu atau nilai akarnya tadi itu. XM ya atau XR, maaf ya, XM dengan XR itu di sini sama, atau C ya. Kemudian itu bisa terlihat di 2 dan ini 2 ya, sama dan 4. Sebenarnya itu istilahnya ya sama, cuman bedanya untuk mencari nilai tengahnya saja. Oke. Kemudian di sini ada semacam pseudocode ya, pseudocode untuk mencari regula falsi. Ini tuh bahasa Pascal ya, kalau nggak bahasa C. Ya saya jelaskan sedikit. Jadi di sini dijelaskan ini untuk mencari menerapkan rumus regula falsi. Kemudian di sini akarnya harus real ya. Nilainya harus real. A dan B di sini, A itu batas bawah, jangan lupa ya, jangan bingung, B itu batas atas ditentukan. Kemudian harus berbeda ya. Kemudian nah seperti ini toleransinya. Kemudian ini tadi untuk mencari nilai tengahnya. Ini diabsolutkan errornya. Jika kurang dari epsilon baru dia berhenti ya. Dan seterusnya seperti ini hanya berpindah-pindah saja tadi ya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk metode regula falsi ini, semoga bisa lebih dapat dimengerti atau bisa kita berdiskusi ya. Karena untuk menjelaskan semacam metode numerik ini memang butuh ketelitian ya, dan mungkin saya banyak kekurangan di sini, mohon maaf. Nanti bisa dilihat di video saya upload di YouTube, kemudian kita bisa sharing-sharing atau komen-komen yang di bawah untuk mohon diisi sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.